Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya Vika Mela Nabila dan rekan saya Dinda Zahra Aurelia. Di sini kami akan menjelaskan tentang konsep pengukuran ranah kognitif, jenis-jenis ranah kognitif, dan skala pengukuran kognitif. Langsung saja kita simak videonya. Konsep pengukuran ranah kognitif merupakan proses untuk mengetahui sejauh mana kemampuan siswa dalam menerima, memahami, serta menerapkan pengetahuan yang diperoleh di sekolah. Pada hakikatnya, ranah kognitif tidak hanya sebatas menguji hafalan, tetapi mencakup keseluruhan proses berpikir mulai dari tingkat yang paling sederhana hingga yang paling kompleks. Adapun jenis-jenis ranah kognitif dalam proses pembelajaran. Yang pertama, pengetahuan atau knowledge. Ini adalah kemampuan untuk mengingat atau mengenali informasi yang sudah dipelajari. Contohnya, siswa bisa menyebutkan nama-nama pahlawan nasional atau menyebutkan rukun Islam. Tahap ini fokusnya masih pada hafalan dan mengenali fakta. Jenis yang kedua, memahami atau comprehension. Di tahap ini, siswa tidak hanya hafal tapi juga mengerti maknanya. Misalnya, siswa bisa menjelaskan kenapa kita harus menghormati orang tua atau menjelaskan makna dari sila pertama yaitu Pancasila. Jadi, mereka sudah bisa menjelaskan dengan kata-kata sendiri. Jenis yang ketiga, penerapan atau application. Tahap ini berarti menggunakan pengetahuan dan pemahaman dalam situasi nyata. Contohnya, siswa menerapkan rumus luas persegi dalam menghitung ukuran meja di kelas atau menerapkan nilai gotong royong dalam kegiatan bersih-bersih di sekolah. Jenis yang keempat, analisis. Di tahap ini, siswa mulai menganalisis atau memecah suatu masalah menjadi bagian-bagian kecil. Contohnya, siswa menganalisis penyebab banjir di lingkungan mereka atau membedakan fakta dan pendapat dalam sebuah teks. Ini melatih kemampuan berpikir kritis. Jenis yang kelima, sintesis, yaitu kemampuan untuk menggabungkan berbagai informasi menjadi sesuatu yang baru. Contohnya, siswa membuat karangan tentang cara menjaga lingkungan atau membuat kesimpulan dari beberapa bacaan. Tahap ini melatih kreativitas dan pemikiran terbuka. Jenis yang keenam, evaluasi atau evaluation. Ini tahap tertinggi, yaitu menilai dan memberikan alasan terhadap sesuatu berdasarkan kriteria tertentu. Contohnya, siswa bisa menilai mana tindakan yang paling tepat dalam menyelesaikan masalah sosial atau memberikan pendapat terhadap isi berita dengan alasan logis. Tahap ini menunjukkan kemampuan berpikir kritis dan matang. Skala pengukuran kognitif dalam evaluasi pembelajaran. Skala pengukuran kognitif merupakan alat untuk menentukan keberhasilan siswa berdasarkan hasil evaluasi. Umumnya, skala ini dinyatakan dalam bentuk angka atau nilai yang dibandingkan dengan kriteria ketuntasan minimal atau KKM. Skala pengukuran yang baik seharusnya mencakup 3 aspek. Yang pertama, penguasaan konsep. Contohnya, apakah siswa memahami materi? Yang kedua, penerapan. Contohnya, apakah siswa dapat menggunakan pengetahuan tersebut? Dan yang ketiga, perkembangan keterampilan berpikir tingkat tinggi. Adapun landasan teori konsep pengukuran ranah kognitif. Menurut Bloom, 1956, ranah kognitif adalah salah satu dari 3 ranah hasil belajar selain ranah efektif atau sikap dan nilai dan ranah psikomotorik atau keterampilan. Ranah ini paling sering diukur dalam evaluasi pendidikan karena dianggap sebagai indikator utama pencapaian tujuan pembelajaran. Secara umum, tujuan dari pengukuran ranah kognitif adalah yang pertama, mengetahui penguasaan materi yang sudah dicapai peserta didik. Yang kedua, membantu guru dalam mengidentifikasi kelemahan dan kelebihan siswa. Yang ketiga, memberikan umpan balik untuk memperbaiki strategi pembelajaran. Yang keempat, membandingkan hasil belajar antar individu atau antar kelompok. Selanjutnya yaitu landasan teori jenis-jenis ranah kognitif. Taksonomi Bloom 1956 awalnya membagi ranah kognitif menjadi 6 tingkatan yang hierarkis, yaitu yang pertama pengetahuan, yang kedua pemahaman, yang ketiga penerapan, yang keempat analisis, yang kelima sintesis, dan yang keenam evaluasi. Namun, pada tahun 2001, Anderson dan Krathwohl merevisi taksonomi tersebut dengan menggunakan kata kerja aktif, yaitu yang pertama, mengingat, remembering,
kemampuan mengingat fakta, istilah, atau konsep dasar. Yang kedua, memahami, understanding, kemampuan menjelaskan ide atau konsep dengan kata-kata sendiri. Yang ketiga, menerapkan, applying, kemampuan menggunakan pengetahuan dalam konteks baru. Yang keempat, menganalisis, analyzing, kemampuan memecah informasi ke dalam bagian-bagian, memahami hubungan, dan menemukan pola. Yang kelima, mengevaluasi, evaluating, kemampuan membuat keputusan berdasarkan kriteria atau standar tertentu. Dan yang keenam, mencipta, creating, kemampuan menghasilkan ide atau produk baru dengan menggabungkan informasi yang dimiliki. Revisi taksonomi Bloom ini lebih sesuai dengan tuntutan pembelajaran abad ke-21, terutama karena menekankan keterampilan berpikir tingkat tinggi. Selanjutnya yaitu landasan teori skala pengukuran kognitif. Dalam teori pengukuran, hasil belajar siswa dapat dikategorikan berdasarkan skala pengukuran. Stephen 1946 dan Sugiono 2019, yaitu yang pertama, skala nominal hanya mengklasifikasikan data tanpa memperhatikan urutan. Yang kedua, skala ordinal menyusun data dalam urutan peringkat, tetapi jarak antara peringkat tidak harus sama. Yang ketiga, skala interval. Data memiliki jarak yang sama antar nilai, tetapi tidak memiliki nol mutlak. Dan yang keempat, skala rasio, sama dengan interval, tetapi memiliki nol mutlak. Selanjutnya ada teori dan prinsip pengukuran dalam pendidikan. Menurut Gronlund dan Lin 1990, terdapat beberapa prinsip utama dalam pengukuran hasil belajar, yaitu validitas atau validity. Pengukuran harus benar-benar mengukur apa yang seharusnya diukur. Yang kedua, reliabilitas atau reliability. Hasil pengukuran harus konsisten jika dilakukan berulang kali. Yang ketiga, objektivitas atau objectivity. Penilaian tidak boleh dipengaruhi oleh faktor subjektif guru. Yang keempat, praktikabilitas atau practicability. Instrumen mudah digunakan dan sesuai dengan kondisi kelas. Dan yang kelima, ekonomi atau ekonomi. Pengukuran tidak memerlukan biaya, waktu, dan tenaga yang berlebihan. Selanjutnya ada hasil observasi kami di MI Ridlo Al-Maimuniyah. Berdasarkan hasil observasi dari wawancara kami, evaluasi pembelajaran di MI Ridlo Al-Maimuniyah masih berfokus pada aspek pengetahuan dan pemahaman melalui tes tertulis dan lisan. Jenis-jenis sarana kognitif yang diterapkan baru mencakup tingkat pengetahuan, pemahaman, dan sebagian penerapan, sesuai dengan tahap perkembangan siswa sekolah dasar. Sementara itu, skala pengukuran yang digunakan masih didominasi oleh nilai angka berdasarkan kriteria ketuntasan minimal atau KKM. Jadi, kesimpulannya yaitu berdasarkan hasil observasi dan wawancara, evaluasi pembelajaran di MI Ridlo Al-Maimuniyah masih berfokus pada aspek pengetahuan dan pemahaman melalui tes tertulis dan lisan. Sarana kognitif yang muncul umumnya mencakup hafalan, pemahaman, dan sedikit penerapan. Sementara aspek analisis, sintesis, dan evaluasi belum banyak digunakan. Penilaian masih didominasi oleh skala angka berbasis KKM, yang meskipun praktis, belum sepenuhnya menggambarkan kemampuan siswa secara menyeluruh. Oleh karena itu, evaluasi sebaiknya juga menilai proses belajar, penerapan pengetahuan, dan kemampuan berpikir tingkat tinggi agar hasilnya lebih komprehensif. Sekian presentasi dari kami, kelompok 8. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.